ketiga kita bicara mengenai chi-square. Chi-square atau uji chi-square ini adalah salah satu jenis uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk salah satu dua hal ini. Pertama, menguji hubungan antara dua variabel kategorik, misalnya jenis kelamin dan preferensi makanan. Kedua, menguji kesesuaian antara data yang diamati atau observe dengan data yang diharapkan atau expected. Chi-square disebut juga uji X kuadrat karena menggunakan simbol X dengan tanda kuadrat atau huruf Yunani chi kuadrat. Rumusnya ya, ini ada tampilan sudah, ini adalah rumus chi-square. Di dalamnya ada beberapa notasi, ada C yaitu derajat kebebasan, degree of freedom. Kemudian ada O, observe atau nilai yang diamati, dan E, expected atau nilai yang diharapkan. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Dalam studi kasus ini, seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan tingkat kepuasan pengguna antara tiga aplikasi belajar yang berbeda. Data dikumpulkan dari kuesioner yang diisi oleh pengguna ketiga aplikasi tersebut, dan hasilnya menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Karena data tidak memenuhi asumsi normalitas, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan uji Kruskal-Wallis yang merupakan uji non-parametrik untuk membandingkan lebih dari dua kelompok independen, karena ada tiga aplikasi belajar yang dibandingkan. Langkah-langkahnya ada tiga gitu ya. Yang pertama ada hipotesisnya ya. Saat menyusun hipotesis, maka H0 adalah tidak ada perbedaan signifikan tingkat kepuasan antara pengguna ketiga aplikasi. Maksudnya apa? Ya dianggap sama aja, mau tiga aplikasi itu dianggap sama saja kemampuannya untuk membantu pembelajaran. Hipotesis alternatifnya atau H1-nya adalah ada perbedaan tingkat kepuasan antara pengguna tiga aplikasi tersebut. Yang kedua, pengolahan datanya. Data dari tiga kelompok tersebut, tiga kelompok aplikasi, dibandingkan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Untuk keputusan ujinya, ini ada dua hal yang harus dicek. Satu hal yang harus dicek dengan dua kondisi. Yang pertama, jika asymptotic significance to tilde-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0 hipotesis 0 ditolak, yang berarti ada perbedaan signifikan antara tingkat kepuasan pengguna aplikasi-aplikasi tersebut. Tetapi jika asymptotic significance to tilde lebih besar atau sama dengan 0,05, maka H0 tidak ditolak. Artinya tidak ada perbedaan signifikan tingkat kepuasan pengguna tiga aplikasi tersebut. Nah, kesimpulannya, uji hipotesis non-parametrik merupakan metode statistik yang digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi distribusi normal, ketika datanya menggunakan skala ordinal, atau jumlah sampel dalam data tersebut kecil. Uji ini menjadi alternatif dari uji parametrik seperti t-test dan ANOVA, terutama saat data tidak dapat dianalisis menggunakan pendekatan statistik konvensional. Keunggulan uji parametrik adalah fleksibilitasnya terhadap distribusi data, sehingga tetap dapat memberikan hasil yang valid meskipun data tidak normal. Beberapa jenis uji non-parametrik yang umum digunakan antara lain adalah uji Mann-Whitney untuk dua kelompok independen, uji Wilcoxon untuk data berpasangan, dan uji Kruskal-Wallis untuk lebih dari dua kelompok independen. Uji-uji ini sangat berguna dalam penelitian sosial, pendidikan, dan bidang lain yang sering melibatkan data ordinal atau tidak terdistribusi normal. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut, sesudah ini kami akan tampilkan referensinya, dan selamat belajar. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.